Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, Minggu tanggal 20 September 2020. Untuk itu jemaat, marilah kita diam sejenak, meneduhkan hati, mempersiapkan roh, hati dan pikiran kita bagi Allah. Untuk itu jemaat diberi kesempatan untuk bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan sambil menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 18 bait yang pertama, Allah hadir bagi kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepadamu, kasih karunia dari Tuhan Yesus menyertai saudara. Sejahtera kita sekalian. Jemaat duduk kembali. Nas pembimbing. Saudara-saudara jemaat, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13 yang berbunyi sebagai berikut. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita aminkan bersama dengan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 18, bait yang ketiga, Allah hadir bagi kita. Hukum kasih, kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat 37 sampai 40 yang berbunyi sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Oleh karena hukum Allah menegaskan segala kesalahan dan dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita. Marilah kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu, ampunilah kami. Atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak, yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. Atas pikiran-pikiran yang tidak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus penebus dosa kami mohon. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan kembali melalui nyanyian Kidung Jemaat 29, bait pertama dan kedua, di muka Tuhan Yesus. Berita anugerah. Untuk itu saya undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan dengan hormat dan syukur. Berita anugerah hari ini diambil dari Mazmur 32 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dosaku ku beritahukan kepadamu,
dan kesalahanku tidaklah kau sembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni segala kesalahan karena dosaku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat duduk kembali. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat di dalam Efesus 4 ayat 21 sampai 24 yang berbunyi sebagai berikut. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubungan dengan kehidupan kamu yang dahulu, yang harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Kita akan memuji nama Tuhan kembali melalui nyanyian Kidung Jemaat 29 bait ketiga dan keempat, Di Muka Tuhan Yesus. Pengakuan iman. Sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli sambil berdiri. Kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Pengucapan syukur. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini, sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat di dalam Bilangan 18 ayat yang ke-29 yang berbunyi sebagai berikut. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya.
Sambil memberikan persembahan, kita menyanyi dari nyanyian NKB 133 bait pertama, Syukur Padamu ya Allah. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami bersyukur karena Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan merenungkan firman. Mari kita lebih dulu persiapan hati kita dengan memuji Tuhan. Dari Kidung Jemaat 446, Setialah. Baik saudara, kita berdoa untuk pembacaan firman. Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Allah yang hebat, Allah yang baik, Allah yang pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, Allah yang sangat memperhatikan kami anak-anak-Mu, domba-domba-Mu ya Allah, umat-Mu ya Tuhan. Hari ini kami merindukan firman-Mu. Nasihati kami untuk kami terus berjuang di dalam Tuhan dan kami tidak pernah merasa mengenal lelah. Untuk itu kuatkan kami, teguhkan kami, motivasi kami oleh kuasa firman-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semua roh-roh jahat yang mengganggu kami, patahkan kami, hancurkan di dalam nama Yesus. Bersabdalah ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan menyertai saudara. Amin. Saudara, kita buka firman Tuhan dari Filipi pasal yang pertama. Kitab Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan yang ke-30 saya bacakan. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dalam dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman.
sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah. Karena apabila aku kembali kepadamu, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh sejiwa berjuang, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semua itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara, tema yang diberi oleh sinode adalah nasihat untuk tetap berjuang. Saudara, berjuang ini perlu, ya. Bahkan kalau kita bisa bilang hidup adalah perjuangan. Tidak ada hidup yang tidak diperjuangkan, ya. Dalam dunia pendidikan orang harus berjuang dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, perkuliahan, mungkin sampai S2, S3 dan seterusnya. Mereka berjuang dalam belajar. Mereka berjuang bertekun untuk mendapatkan gelar, ya, naik kelas dan sebagainya. Saudara-saudara, semua jadi harus diperjuangkan, ya. Karena orang yang tidak berjuang tidak akan mengalami suatu keberhasilan, ya. Tidak usah jauh-jauh, saudara. Ulat jadi kepompong saja, untuk bisa jadi kupu-kupu dia harus berjuang. Mungkin harus tidak makan, harus dalam tanda kutip doa puasa jadi kepompong. Berapa lama dia baru jadi kupu-kupu, ya. Demikian juga telur, ya saudara. Ayam harus mengerami telurnya 21 hari. Dia harus berjuang setiap hari, harus mengerami telurnya sampai 21 hari. Natas jadi anak ayam. Kalau ayam ini tidak mau berjuang mengerami telurnya, tidak akan jadi anak ayam baru, tidak akan netas, saudara, ya. Nah, saudara, di dalam dunia kerohanian rupanya juga seperti itu. Bahkan saudara-saudara, kita melihat bahwa Yesus juga berjuang buat kita. Habis-habisan, saudara. Kalau saya lihat di kitab Injil Yohanes 10, saudara, jelas di situ dikatakan, Injil Yohanes pasal yang ke-10, ya, ayat yang ke-11, saya bacakan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Jadi Yesus sendiri berjuang buat kita sampai mati. Sampai mati di bukit Golgota. Itu bukan perkara ringan. Dia dicambuki, diarak-arak, diejek, ditendang, dikasih anggur asam, ya saudara. Diberikan mahkota duri, dipakukan tangan kiri kanannya, kakinya, lambungnya ditusuk oleh tombak. Yesus berjuang di atas bukit Golgota untuk keampunan dosa, untuk memperdamaikan kita dengan Allah, untuk menciptakan manusia baru. Dan kita bersyukur di dalam nama Yesus kita sudah diciptakan menjadi manusia baru. Ini menjadi suatu kebahagiaan, ya saudara-saudara, buat kita. Nah, saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan juga seperti itu. Contohnya Paulus sendiri, ya. Paulus itu berjuang untuk kerajaan Allah. Dia memberitakan Injil kerajaan Allah kemana-mana, ya. Sampai juga di Korintus, di Filipi, ya. Dan di Korintus dia itu disesah, saudara-saudara. Disesah itu di apa? Dicambuki, saudara. Itu luar biasa. Coba kita buka, saudara, 2 Korintus 11. Jadi Paulus ini sungguh luar biasa pengorbanannya untuk berjuang bagi kerajaan Allah. Jadi kita tidak boleh banyak menggerutu, saudara.
untuk melayani, untuk berkorban buat Tuhan, perjuangan kita belum apa-apanya. Ya, dibandingkan dengan Yesus, dibandingkan dengan Paulus. 2 Korintus pasal yang ke-11. Ayat yang ke-24. Ya. Dan 25. Ini luar biasa. Saya bacakan. 5 kali aku disesah orang Yahudi. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. Jadi cambuk saudara. Itu 40 kali kurang 1 itu tradisi orang Yahudi. Di cambuk itu dia mengalami penyesahan itu dikatakan sudah 5 kali. Ya, 5 kali aku disesah. Setiap kali 40 kurang 1. 3 kali aku didera, 1 kali aku dilempari dengan batu. Itu dianggap ya, waktu itu Paulus sudah mati saudara, tapi ternyata dia bangkit. Luar biasa ya. 3 kali mengalami karam kapal. Ya, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Itu Paulus saudara. Pengorbanannya luar biasa, perjuangannya buat Tuhan luar biasa. Dan kita juga harus seperti itu. Nggak boleh kita cengeng, nggak boleh kita lemah, nggak boleh kita menggerutuk di dalam melayani Tuhan. Kita harus jadi persembahan yang harum, melawan lapar, melawan malas, melawan ngantuk, melawan ketersinggungan, melawan apapun, terus maju sebagai laskar-laskar Kristus, sebagai saksi-saksi Tuhan yang kuat di dunia ini. Dan ketika kita punya motivasi, Roh Kudus akan menopang, Roh Kudus akan menguatkan, Roh Kudus akan memampukan kita menjadi saksi-saksi Tuhan. Saudara-saudara, bukan hanya itu saja, tapi di Filipi kita sudah mengenal bahwa Paulus juga dipenjarakan. Ya, dia bukan cuma disesah, bukan ditipukin sama batu saja, saudara ya, dia juga dipenjara. Filipi 1 ayat 12 dan 13. Kita buka saudara. Filipi pasal yang pertama ayat 12 dan 13. Ya, demikian. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Luar biasa ya. Nah, dikatakan sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi Injil itu makin tersebar, Injil itu semakin banyak dikenal orang, diterima orang-orang diselamatkan karena Paulus, sehingga dia harus dipenjarakan dan dia tidak menyesal. Justru dia bangga karena dipenjarakan, karena Injil kerajaan Allah. Ini luar biasa. Kenapa Paulus bisa seperti itu? Karena Paulus mengenal Tuhan dengan benar. Paulus tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Paulus tahu bahwa banyak jiwa-jiwa harus diselamatkan. Paulus tahu bahwa kerinduan Yesus semua bangsa menjadi milikku. Dan dia berjuang. Bagaimana dengan kita saudara? Kita pun harus berjuang sesuai dengan kekuatan level kita. Ya, tapi kita harus berjuang dan berjuang dan berjuang. Sampai kapan Pak Pendeta? Sampai kita dipanggil pulang ke surga dan mendapatkan mahkota kemenangan, ya, pakaian surgawi. Ini perjuangan kita. Jadi kita nggak usah berkutat dengan masalah perbedaan pendapat, ketersinggungan, ini itu. Buang itu saudara. Itu membuat visi kita tidak sampai kepada maksud dan tujuannya. Tapi kita berfokus kepada Injil Kerajaan Allah yang harus ditaburkan ke seluruh dunia. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Maka saudara-saudara, dalam pembacaan Filipi 1 tadi ayat 21 sampai 30, dari ayat 21 sampai ayat 22 dijelaskan begini. Karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi orang Kristen gak usah takut mati, karena mati adalah keuntungan. Dalam kondisi COVID-19 ini kita juga gak perlu takut mati, tapi kita harus berjaga-jaga. Mati masuk surga saudara, karena itu dijamin oleh Yesus, ya. Nah, Paulus katakan hidup adalah Kristus. Artinya hidup sungguh-sungguh sesuai dengan apa yang Yesus inginkan.
Hidup melayani Tuhan Yesus, hidup berkorban bagi Tuhan Yesus, hidup menyenangkan hati Bapa Yesus dan Roh Kudus, hidup dalam penyembahan kepada Bapa Yesus dan Roh Kudus, hidup dalam kekudusan, hidup terus mencari Tuhan. Itu dan bersaksi bagi Tuhan, itu yang dimaksud dengan hidup dalam Kristus. Mati suatu keuntungan, karena apa? Saudara dapat sorga. Ya, saat ini pun nama saudara sudah ada di sorga. Ya, di kitab kehidupan anak domba Allah semua ciptaan baru sudah ada namanya. Nama saudara dan saya ada. Ya, maka kita harus berjuang, saudara-saudara. Kita di rumah, di dunia ini rumah kita mungkin nggak mewah, nggak miliaran, biasa saja. Ya, bahkan mungkin sederhana. Saudara tidak usah merasa sedih, karena nanti kalau kita udah dipanggil Tuhan, rumah kita di surga itu tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Keindahannya, ya, kesejukannya, damai sejahteranya, sukacitanya luar biasa. Jadi mari saudara-saudara, terus kita berjuang, terus berfokus kepada Tuhan. Jangan berfokus kepada dunia, jangan berfokus kepada masalah, jangan berfokus kepada kebencian, jangan berfokus kepada kekecewaan, jangan berfokus kepada COVID, tapi berfokuslah kepada Tuhan. Dan Dia akan membangun kita dari waktu ke waktu untuk semakin hari makin dekat dengan Tuhan. Makin hari makin mengalami kemuliaan, makin hari mengalami kuasa mujizat-mujizat, mengalami damai sejahtera, mengalami sukacita, mengalami jawaban-jawaban dari doa-doa kita. Karena doa orang benar besar kuasanya. Itu saudara harus percaya, karena Roh Kudus bekerja dahsyat di dalam kehidupan orang-orang yang benar. Orang yang benar itu orang yang bagaimana Pak Pendeta? Orang yang berusaha hidup dengan firman. Setiap hari dia gagal, dia minta ampun, dan dia berjuang terus untuk hidup sepadan dengan Injil Kristus. Karena tadi Paulus ingatkan saudara, hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Nah ini saudara ya, jadi kita harus sehati. Gereja tidak boleh ada perpecahan, gereja tidak boleh ada sikut-sikutan, gereja tidak boleh ada fitnah-fitnahan, gereja tidak boleh ada sakit-sakit hati, nggak usah. Setiap persoalan lepas pengampunan, selesai saudara ya. Gagal minta ampun sama Tuhan, terus berjuang lagi. Apa sih Injil isinya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, kekuatanmu, dan akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu cukup. Karena itu membuat kita jadi kudus. Ya, karena itu membuat kita jadi setia. Ya, karena itu adalah rangkuman dari seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Cinta kasih saudara. Ya, tadi saya berpikir-pikir, kenapa sih kita harus dalam kasih? Ini luar biasa saudara. Coba saudara setiap hari berdoa, di jalan, di kampus, di kereta, di rumah. Tuhan isi hidupku dengan kasih, maka kepahitan akan pergi, kekecewaan akan pergi, ketakutan akan pergi, ya, dendam akan pergi, hal-hal yang buruk akan pergi. Karena apa? Yesus yang berkuasa. Luar biasa. Saya senang satu lagu ya. Bila Yesus berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita. Jadi ketika Yesus itu yang adalah kasih tinggal di dalam diri kita, di dalam roh pikiran kita, pasti ada bahagia. Amin. Ada sukacita, ada mujizat, ada kuasa, ada kelimpahan, ada segala-galanya. Baik saudara yang dikasih Tuhan Yesus, saya kasih suatu cerita saudara. Jadi waktu saya kunjungan jemaat saudara, itu ada jemaat kita ya, dia di PHK. Terus suatu hari dia melamar suatu pekerjaan, dia bekerja selama 2 minggu. Udah ditentukan 1 hari kamu gaji sekian. Pas 2 minggu itu pas di akhir bulan, teman-temannya dapat gaji, dia enggak, dia sedih. Dia tanya kepada pemimpinnya, Pak, kok aku nggak dapat gaji? Kenapa? Katanya. Oh, kamu baru 2 bulan. Padahal kan 2 bulan juga bisa dihitung, gitu kan? 2 minggu. 2 minggu itu bisa dihitung. Sekian kali 2 minggu berapa? Itu bisa dikasih. Tapi ini alasan yang dibuat-buat.
Akhirnya dia mengundurkan diri dengan sedih. Dia tulis sama papa sama orang tuanya, "Ma, aku nggak bawa uang hari ini." Dia nangis, saudara. Dia pulang berjuang 2 minggu, uang pinjam dari mamanya, nggak punya uang, pulang. Tapi mamanya bijaksana. Dia katakan, "Nak, jangan takut, ada Tuhan Yesus." Mereka berdoa, serahkan pada Tuhan. Nah, saudara-saudara, ini juga berita Injil. Karena apa? Yesus adalah jawaban. Ya, berdoa dia, serahkan pada Tuhan. Ampuni pimpinan-pimpinanmu, ampuni perusahaan itu. Dan saudara, nggak lama kemudian, saudara, menjelang saya nggak ngerti berapa hari gitu ya, dia ditelepon oleh perusahaan yang lama. Kamu datang ke sini, kami membutuhkan kamu. Saudara-saudara, lihat jawaban Tuhan, ajaib. Nggak usah pakai ribut-ribut, Tuhan ralat, Tuhan balikan keadaannya. Dan sekarang dia bekerja dan lebih baik, luar biasa ya. Jadi Tuhan seperti itu. Jadi saudara-saudara, orang yang hidup dengan Injil, berita Injil adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bukan mengandalkan pikiran, bukan mengandalkan kekuatannya sendiri, tapi mengandalkan janji yang manis takkan kulupakan. Janji firman Tuhan, manis, luar biasa, ajaib dan perkasa, dan tidak pernah gagal ya. Nah, saudara, jadi percaya pada Yesus itu harus diperjuangkan terus untuk kita bisa menghasilkan buah. Karena Paulus berkata, "Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah." Saudara-saudara, Alkitab pun memberikan suatu ilustrasi. Kalau pohon tidak berbuah, akan ditebang dan dibuang. Kalau kita tidak berbuah, juga akan diambil oleh Tuhan, dibuang ke dalam neraka, saudara. Maka jangan sia-siakan, karena hidup ini adalah kesempatan. Di waktu hidup ini mari senangkan Tuhan. Di waktu hidup ini mari beritakan Injil Kerajaan Allah. Di waktu hidup ini mari kita ampuni musuh-musuh kita. Di waktu hidup ini mari kita memberkati banyak orang. Di waktu hidup ini mari kita memberikan pertolongan kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang yang membutuhkan. Di waktu hidup ini mari kita banyak memberi nasihat kepada orang yang patah hati, kepada orang yang sedang menangis, kepada orang yang sedang kecewa, kepada orang yang kehilangan pengharapan. Kita datang jadi berkat, memberitakan Injil Kerajaan Allah. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jelas ya. Oleh karena itu, saudara-saudara, Paulus sendiri mengatakan ya di sini, "Aku didesak dari 2 pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus." Itu artinya di surga. Itu memang jauh lebih baik, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Jadi Paulus, bayangkan saudara, dia bilang kalau aku di surga tuh bagus, tapi lebih baik tinggal di dunia karena kamu, supaya imanmu bertumbuh, supaya engkau lebih mengenal Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Jadi artinya gini, Paulus kalau datang sendiri ke surga nggak enak. Dia maunya bawa banyak jiwa. Nah, kira-kira seperti itu ya, saudara-saudara. Nah, dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Saudara-saudara, sukacita orang Kristen itu tidak bisa dibatasi oleh kondisi apapun juga. Karena Roh Kudus yang memberikan sukacita. Bukan uang yang memberikan sukacita, bukan jabatan yang memberikan sukacita, bukan penghormatan orang yang mendatangkan sukacita, tapi kesatuan kita dengan Tuhan yang mendatangkan sukacita surgawi. Ya, ini dia. Ya, walaupun kita gaji dipotong karena Covid, kekurangan ini, kekurangan itu, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan siang dan malam, orang-orang yang membaca firman Tuhan, orang-orang yang menyatu dengan Injil Kerajaan Allah, dia tetap ada sukacita, ada pengharapan di dalam segala situasi, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita juga melihat saudara-saudara, Paulus selalu berjuang agar anak-anak Tuhan bertumbuh dalam Tuhan ya, berbuah banyak serta bersukacita dalam iman kepada Tuhan Yesus, dan jemaat dapat bermegah di dalam Tuhan. Oleh karena itu jemaat harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus tadi saya katakan ya. Jadi jemaat itu harus berjuang. Berjuang untuk apa?
berjuang untuk tetap setia. Setia berdoa, setia baca Alkitab, setia melayani, setia kasih persembahan, setia kasih perpuluhan, setia dalam pengampunan, ya, setia dalam pelayanan, ya, setia dalam penyembahan dan seterusnya. Setia untuk terus memelihara firman Tuhan siang dan malam di hati pikiran roh kita. Kita harus tetap setia. Kenapa saudara? Karena Tuhan Yesus setia. Jangan Tuhan Yesus setia kita nggak setia, ya. Nah, kemudian saudara-saudara, kita juga harus berjuang melawan kedagingan kita, berjuang melawan marah kita, melawan sombong, melawan kepahitan, melawan pemberontakan, melawan perjinahan, melawan kemabukan, melawan perjudian, melawan apapun juga sifatnya daging. Kita harus tolak di dalam nama Yesus. Kita harus berjuang dan menghadirkan kerajaan Allah di hidup kita dan dimanapun kita berada. Dan ketika kerajaan Allah yang memimpin kehidupan kita, ketika Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, pasti ada shalom di rumah, ada cinta kasih, ya. Demikian juga di gereja, ya, mujizat-mujizat terjadi, kebaikan, kemurahan terjadi, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dan dikatakan dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, yaitu iblis yang suka mengintimidasi, ajaran palsu, ancaman dan lain-lain, ya. Karena sekali lagi dikatakan kita dipanggil bukan hanya untuk mendapatkan keselamatan, tapi dalam Tuhan Yesus, tetapi juga dipanggil untuk menderita bagi Yesus. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, para nabi mengalami itu, dianiaya, dibunuh. Para rasul juga gitu. Petrus juga dipenjarakan. Paulus juga seperti itu, ya. Demikian para martir yang memang harus mati bagi nama Yesus. Mereka siap, ya. Nah, kita juga harus siap berkorban bagi Injil Kerajaan Allah dan untuk kemuliaan Allah, dan terus berjuang melawan kedagingan dan berjuang untuk hidup di dalam roh dan kebenaran. Karena saudara, masih banyak orang belum mengenal Yesus, ya. Masih banyak orang-orang belum mengerti siapa itu Yesus. Ini tugas kita untuk pergi, ya, dan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Itulah perjuangan, ya. Saudara-saudara, sangat sedih kalau kita lihat, ya, di beberapa gereja di belahan dunia lain, gereja itu kosong, ya. Bahkan ada yang dijual, ada yang jadi museum. Sedih saudara, karena orang udah nggak peduli terhadap kehidupan kerohanian. Tapi kita bersyukur di tempat kita, ya, di Indonesia ini, dari anak muda sampai orang tua terus melayani. Bahkan dari anak remaja sekolah minggu terus melayani. Ini luar biasa, ya. Dari keluarga lepas keluarga melayani Tuhan. Dan ini terus harus dipelihara karena waktunya sudah dekat. Kedatangan Yesus sudah dekat, saudara. Jadi kita nggak boleh santai-santai. Kita harus makin bekerja keras, berjuang terus untuk kerajaan Allah. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, kita responi firman Tuhan dengan kita bernyanyi Setialah, bait yang ketiga. Saudara, mari kita berdoa untuk syafaat. Terima kasih Bapa atas nasihat firman-Mu.
sehingga kami terus harus berjuang buat kerajaan Allah. Jangan biarkan kami mulutnya diam, hati kami diam, pikiran kami diam, langkah kami diam, tangan kami diam. Tapi biarlah kaki kami Tuhan melangkah untuk Injil kerajaan Allah. Mulut kami berkata-kata menabur Injil kerajaan Allah. Pikiran mata kami terus berbuat untuk melakukan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Demikian Tuhan, semua indera kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dan jangan kami menjadi pribadi yang suka mengeluh, suka menggerutu, suka kecewa ya Tuhan. Tapi kami menjadi pribadi-pribadi yang bergirang, pribadi-pribadi yang penuh dengan pengharapan, pribadi-pribadi yang terus mencari kerajaan Allah dan bekerja keras dalam kerajaan Allah, dan membagi firman-Mu kepada banyak orang. Terima kasih Bapa. Bapa berkati seluruh majelis jemaat GKO Kristus Raja, supaya Tuhan mereka terus berpikir, terus bekerja sama, terus melakukan perkara-perkara besar dengan Tuhan. Terima kasih jemaat GKO Kristus Raja juga untuk terus menyampaikan firman Tuhan, bersaksi, menjadi pendoa-pendoa yang tangguh, yang kuat. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa kiranya COVID-19 untuk segera berakhir. Ya Yesus, lindungi anak-anak-Mu, seluruh majelis dan jemaat GKO Kristus Raja, dari anak-anak bayi sampai opung-opung, jangan ada yang terpapar oleh COVID. Kami percaya Engkau sanggup untuk melaksanakannya atau melindungi kami anak-anak-Mu, karena Engkau sangat mengasihi kami. Kami juga berdoa untuk perekonomian jemaat, perekonomian gereja, Engkau berkati. Hamba berdoa untuk jemaat-jemaat untuk memberikan persembahannya kepada gereja, baik lewat transfer ataupun datang ke gereja atau menitipkannya kepada majelis-majelis. Terima kasih Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk para hamba-hamba-Mu untuk menjadi teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam persembahan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa ya Bapa untuk panitia pemilihan majelis Engkau berkati supaya bekerja dengan baik. Pemilihan majelis Engkau berkati supaya tidak ada keributan-keributan, tapi berjalan dengan damai sejahtera. Karena panggilan Tuhan itu bukan panggilan yang mendatangkan keributan, tapi mendatangkan damai sejahtera. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk jadi pendoa, untuk pendoa-pendoa yang di rumah, untuk giat berdoa buat kerajaan Allah, buat Indonesia, buat sinode, buat gereja Kristus Raja ini. Terus Engkau berkati. Terima kasih. Dan hari ini ya Tuhan, kami berdoa untuk para pelayan Tuhan, para majelis yang melayani, organis, song leader, dan juga kameramen, Kau berkati. Terima kasih. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Hari Minggu besok juga ada ibadah di gereja, juga Engkau berkati. Hamba-hamba-Mu yang melayani Kau berikan suatu pengurapan. Terima kasih jemaat-jemaat-Mu Tuhan, biar dengan riang gembira datang ke gereja Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Indonesia pulihkan dari krisis politik, sosial, ekonomi, budaya. Berkati Presiden Joko Widodo, berkati Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, dan tentara, Angkatan Laut, Darat, dan Udara. Kau berkati untuk menopang pembangunan di Indonesia. RT, RW, Lurah, Camat ya Tuhan, Bupati ya Tuhan, Wali Kota ya Tuhan, Kau berkati. Dan masyarakat Indonesia untuk menopang pemerintahan Joko Widodo. Anggota MPR, DPR, dan juga DPRD Engkau berkati. Sekali lagi COVID-19 supaya Engkau usir ya Bapa dengan kuasa-Mu dari bumi Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Gereja-gereja Tuhan di Indonesia untuk terus berjuang memberitakan Injil Kerajaan Allah dan tidak pernah mengenal Allah. Terima kasih Tuhan. Dan berkati semua orang yang sudah mempersembahkan hidupnya supaya tidak mundur Tuhan, tapi makin giat di dalam Tuhan. Ini doa kami yang tidak sempurna, yang kami sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah ini. Kita nyanyikan Kita Harus Membawa Berita. Kidung Jemaat 426, bait yang pertama dan ketiga.
Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kenyataan hidup sehari-hari. Taatilah firman Tuhan, nyatakanlah kasih Yesus kepada semua orang, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.